Amanat Galunggung atau disebut Naskah Ciburuy atau Kropak nomor 632 adalah amanat Prabu Guru Dharma Siksa yang merupakan khasanah budaya Sunda yang berisikan ajaran budi pekerti luhur dan ditujukan kepada seluruh masyarakat Nusantara. Setelah ditelusuri, ternyata Prabu Guru Dharma Siksa adalah tokoh yang meletakkan dasar-dasar pandangan visi ajaran hidup secara tertulis berupa nasihat. Naskahnya disebut sebagai amanat dari Galunggung, disebut juga sebagai Naskah Ciburuy. Nama tempat di Garut Selatan tempat ditemukan Naskah Galunggung, atau disebut pula Kropak nomor 632. Ditulis pada daun nipah sebanyak 6 lembar yang terdiri atas 12 halaman, menggunakan aksara Sunda kuno. Di dalam amanat ini tersirat secara lengkap apa visi hidup yang harus dijadikan pegangan masyarakat yang berguna bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwawasan Nusantara. Awal kisah dimulai dari Kerajaan Saunggala I, wilayah Kuningan sekarang, yang sebenarnya telah eksis sejak awal abad 8 Masehi. Rajanya bernama Resi Guru Demunawan kakak kandung Purbasora, Raja di Galuh 716 sampai 732 Masehi. Ayahnya lah yang bernama Rahyang Sempakwaja yaitu penguasa Galunggung yang mendudukannya menjadi Raja di Saunggala I. Resi Guru adalah gelar yang sangat terhormat bagi seorang raja yang telah membuat atau menurunkan suatu ajaran bagi acuan hidup keturunannya. Tokoh yang mempunyai gelar Resi Guru dalam sejarah Sunda hanya dipunyai oleh 3 tokoh, yaitu Resi Guru Manikmaya, Raja di Kendan, 536 sampai 568 Masehi, Resi Guru Demunawan, di Saunggala I atau Kuningan, awal abad 8 Masehi, dan Resi Guru Niskala Wastu Kancana, Raja di Kawali, tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi. Maka tidak ayal lagi Resi Guru Demunawan, tokoh cikal bakal Kerajaan Saunggala I pun mempunyai atau membuat suatu ajaran. Keyakinan ini dibuktikan oleh seorang keturunannya yang juga menjadi raja di Saunggala I dan kemudian pindah menjadi raja di Saunggala II, yaitu Prabu Guru Dharma Siksa, tahun 1175 sampai tahun 1297 Masehi, yang memerintah selama 122 tahun. Prabu Guru Dharma Siksa pertama kali memerintah di Saunggala I, persisnya sekarang di Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan selama beberapa tahun, yang selanjutnya diserahkan kepada putranya dari istrinya yang berasal dari Dharma Agung, yang bernama Prabu Purana. Kemudian Prabu Guru Dharma Siksa pindah ke Saunggala II, sekarang daerah Mangunreja di kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, yang nantinya kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Prabu Ragasuci. Adapun Prabu Guru Dharma Siksa diangkat menjadi raja di Kerajaan Sunda, Pakuan, sampai akhir hayatnya. Berikut adalah rangkuman amanat-amanat Prabu Guru Dharma Siksa dari setiap halaman, yang diberi nomor sesuai dengan terjemahan Saleh Danasasmita dan kawan-kawan tahun 1987. Halaman 1. Di halaman 1 Prabu Dharma Siksa menyebutkan lebih dulu 9 nama-nama raja leluhurnya. Dharma Siksa memberi amanat ini adalah sebagai nasihat kepada anak, cucu, umpi, turunan ketiga, cicip, keempat, muning, kelima, angga santana, keenam, kula santana, ketujuh, preti santana, kedelapan, witwekas, kesembilan, sanak saudara, dan semuanya. Halaman 2. Di halaman 2 dijelaskan perlu mempunyai kewaspadaan akan kemungkinan dapat direbutnya kemuliaan, kewibawaan, dan kekuasaan, serta kejayaan bangsa sendiri oleh orang asing. Isi ajarannya adalah sebagai berikut. Jangan merasa diri yang paling benar, paling jujur, paling lurus. Jangan menikah dengan saudara. Jangan membunuh yang tidak berdosa. Jangan merampas hak orang lain. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jangan saling mencurigai. Halaman 3. Isi ajaran di halaman 3. Harus dijaga kemungkinan orang asing dapat merebut kabuyutan atau tanah yang disakralkan bisa disebut tanah air. Siapa saja yang dapat menduduki tanah yang disakralkan, akan beroleh kesaktian, unggul perang, berjaya, bisa mewariskan kekayaan sampai turun-temurun. Bila terjadi perang, pertahankanlah kabuyutan yang disucikan itu. Cegahlah kabuyutan atau tanah air jangan sampai dikuasai orang asing. Lebih berharga kulit musang yang berada di tempat sampah daripada Raja Putra atau pemimpin yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan atau tanah airnya. Jangan memarahi orang yang tidak bersalah. Jangan tidak berbakti kepada leluhur yang telah mampu mempertahankan tanah airnya atau kabuyutannya pada zamannya.
Halaman 4. Isi ajaran di halaman 4. Hindarilah sikap tidak mengindahkan aturan, termasuk melanggar pantangan diri sendiri. Orang yang melanggar aturan, tidak tahu batas, tidak menyadari akan nasihat para leluhurnya, sulit untuk diobati sebab diserang musuh yang halus. Orang yang keras kepala, yaitu orang yang ingin menang sendiri, tidak mau mendengar nasihat orang tua. Tidak mengindahkan ajaran moral, ibarat pucuk alang-alang yang memenuhi tegal. Halaman 5. Isi ajaran di halaman 5. Orang yang mendengarkan nasihat leluhurnya akan tenteram hidupnya, berjaya. Orang yang tetap hati, seibarat telah sampai di puncak gunung. Bila kita tidak saling bertengkar dan tidak merasa diri paling lurus dan paling benar, maka manusia di seluruh dunia akan tenteram, ibarat gunung yang tegak abadi, seperti telaga yang bening airnya, seperti kita kembali ke kampung halaman tempat berteduh. Peliharalah kesempurnaan agama, pegangan hidup kita semua. Jangan kosong atau tidak mengetahui dan jangan merasa bingung dengan ajaran keutamaan dari leluhur. Semua yang dinasihatkan bagi kita semua ini adalah amanat dari Rakaian Dharma Siksa. Halaman 6. Isi ajaran di halaman 6. Sang Raja Purana merasa bangga dengan ayahandanya, yakni Rakaian Dharma Siksa, yang telah membuat ajaran atau pegangan hidup yang lengkap dan sempurna. Bila ajaran Dharma Siksa ini tetap dipelihara dan dilaksanakan, maka akan terjadi raja atau pemimpin akan tenteram dalam menjalankan tugasnya. Keluarga atau tokoh masyarakat akan lancar mengumpulkan bahan makanan. Ahli strategi akan unggul perangnya. Pertanian akan subur. Panjang umur. Sang Rama atau tokoh masyarakat bertanggung jawab atas kemakmuran hidup. Sang Resi atau cerdik pandai, berilmu, bertanggung jawab atas kesejahteraan. Sang Prabu atau birokrat bertanggung jawab atas kelancaran pemerintahan. Jangan berebut kedudukan. Jangan berebut penghasilan, jangan berebut hadiah, harus bersama-sama mengerjakan kemuliaan, melalui perbuatan, ucapan dan itikat yang bijaksana. Halaman 7. Isi ajaran di halaman 7. Kita akan menjadi orang terhormat dan merasa senang bila mampu menegakkan ajaran atau agama. Kita akan menjadi orang terhormat atau bangsawan bila dapat menghubungkan kasih sayang atau silaturahmi dengan sesama manusia. Itulah manusia yang mulia. Dalam ajaran etika, yang disebut bertapa itu adalah beramal dan bekerja, yaitu apa yang kita kerjakan. Buruk amal dan kerjanya ya buruk pula tapanya, sedang amal dan kerjanya ya sedang pula tapanya. Sempurna amal dan kerjanya ya sempurna tapanya. Kita menjadi kaya karena kita bekerja, berhasil tapanya. Orang lainlah yang akan menilai pekerjaan atau tapa kita. Perbuatan, ucapan dan tekad harus bijaksana, harus bersifat hakiki, bersungguh-sungguh, memikat hati, suka mengalah, murah senyum, berseri hati dan mantap bicara. Jangan berkata berteriak, berkata menyindir-nyindir, menjelekkan sesama orang dan jangan berbicara mengada-ada. Halaman 8. Isi ajaran di halaman 8. Bila orang lain menyebut kerja kita jelek, yang harus disesali adalah diri kita sendiri. Tidak benar, karena takut dicela orang, lalu kita tidak bekerja atau bertapa. Tidak benar pula bila kita bekerja hanya karena ingin dipuji orang. Orang yang mulia itu adalah yang sempurna amalnya, dia akan kaya karena hasil kerjanya atau tapanya itu. Camkan ujaran para orang tua agar masuk surga di kahyangan. Kejujuran dan kebenaran itu ada pada diri sendiri. Itulah yang disebut dengan kita menyengaja berbuat baik. Yang disebut berkemampuan itu adalah harus cekatan, terampil, tulus hati, rajin dan tekun, bertawakal, tangkas, bersemangat, superwira atau berjiwa pahlawan, cermat, teliti, penuh keutamaan dan berani tampil. Yang dikatakan semua ini itulah yang disebut orang yang berhasil tapanya, benar-benar kaya, kesempurnaan amal yang mulia. Halaman 9. Isi ajaran di halaman 9. Perlu diketahui bahwa yang mengisi neraka itu adalah manusia yang suka mengeluh karena malas beramal. Banyak yang diinginkannya tetapi tidak tersedia di rumahnya, akhirnya meminta-minta kepada orang lain. Arwah yang masuk ke neraka itu dalam 3 gelombang, berupa manusia yang pemalas, keras kepala, pandir atau bodoh, pemenung, pemalu, mudah tersinggung atau babarian, lamban, kurang semangat, gemar tiduran, lengah, tidak tertib, mudah lupa, tidak punya keberanian atau pengecut, mudah kecewa, keterlaluan atau luar dari kebiasaan, selalu berdusta, bersungut-sungut, menggerutu, mudah bosan, segan mengalah, ambisius,
mudah terpengaruh, mudah percaya padangan omongan orang lain, tidak teguh memegang amanat, sulit hati, rumit mengesalkan, aib dan nista. Halaman 10. Isi ajaran di halaman 10. Orang pemalas tetapi banyak yang diinginkannya selalu akan meminta dikasihani orang lain. Itu sangat tercela. Orang pemalas seperti air di daun talas, plin-plan namanya. Jadilah dia manusia pengiri melihat keutamaan orang lain. Amal yang baik seperti ilmu padi makin lama makin merunduk karena penuh bernas. Bila setiap orang berilmu padi, maka kehidupan masyarakat pun akan seperti itu. Janganlah meniru padi yang hampa, tengadah tapi tanpa isi. Jangan pula meniru padi rebah muda, hasilnya nihil, karena tidak dapat dipetik hasilnya. Halaman 11. Isi ajaran di halaman 11. Orang yang berwatak rendah, pasti tidak akan hidup lama. Sayangilah orang tua, oleh karena itu hati-hatilah dalam memilih pasangan hidup, memilih hamba agar hati orang tua tidak tersakiti. Bertanyalah kepada orang-orang tua tentang agama atau ajaran hukum para leluhur, agar hidup tidak tersesat. Ada dahulu maka ada sekarang, tidak akan ada masa sekarang kalau tidak ada masa yang terdahulu. Ada pokok pohon ada pula batangnya. Tidak akan ada batang kalau tidak ada pokok pohonnya. Bila ada tunggulnya maka tentu akan ada batangnya. Ada jasa tentu ada anugerahnya. Tidak ada jasa tidak akan ada anugerahnya. Perbuatan yang berlebihan akan menjadi sia-sia. Halaman 12. Isi ajaran di halaman 12. Perbuatan yang berlebihan akan menjadi sia-sia, dan akhirnya sama saja dengan tidak beramal yang baik. Orang yang terlalu banyak keinginannya, ingin kaya sekaya-kayanya, tetapi tidak berkarya yang baik, maka keinginannya itu tidak akan tercapai. Ketidakpastian dan kesemrawutan keadaan dunia ini disebabkan karena salah perilaku dan salah tindak dari para orang terkemuka, penguasa, para cerdik pandai, para orang kaya, semuanya salah bertindak. Termasuk para raja di seluruh dunia. Bila tidak mempunyai rumah atau kekayaan yang banyak, ya jangan beristri banyak. Bila tidak mampu berproses menjadi orang suci, ya jangan bertapa. Halaman 13. Isi ajaran di halaman 13. Keinginan tidak akan tercapai tanpa berkarya, tidak punya keterampilan, tidak rajin, rendah diri, merasa berbakat buruk. Itulah yang disebut hidup percuma saja. Tirulah wujudnya air di sungai, terus mengalir dalam alur yang dilaluinya. Itulah yang tidak sia-sia. Pusatkan perhatian kepada cita-cita yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan dan keindahan. Teguh semangat tidak memperdulikan hal-hal yang akan mempengaruhi tujuan kita. Perhatian harus selalu tertuju atau terfokus pada alur yang dituju. Senang akan keelokan atau keindahan. Kuat pendirian tidak mudah terpengaruh. Jangan mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Konsentrasikan perhatian pada cita-cita yang ingin dicapai. Itulah isi dari amanat Galunggung yang berisi tentang ajaran budi pekerti yang dimana apabila kita bisa melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan kita, Indonesia pasti bisa jadi negara yang aman, makmur, dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang mau menambahkan atau koreksi silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.